Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan secara serentak pada Juni lalu, ditemukan masih ada 35.000 anak di Provinsi Banten yang masih mengalami stunting. Penimbangan itu dilakukan terhadap seluruh anak balikan di Provinsi Banten yang jumlahnya sebanyak 824.000. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr. Ati Pramuji Hastuti, mengatakan atas instruksi Wakil Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah melakukan upaya pengukuran. Hal itu dilakukan juga karena berdasarkan penilaian SSGE, angka prevalensi stunting di Banten justru mengalami peningkatan. Ati mengaku hal itu tentu menjadi sebuah pertanyaan dari setiap provinsi dan kabupaten serta kota, karena berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ini sudah cukup luar biasa. Tim Percepatan Penurunan Stunting di setiap daerah juga berupaya melakukan intervensi baik spesifik maupun sensitif yang diamanahkan melalui Perpres 72 tahun 2021. Untuk itu, ia mengaku atas instruksi Wakil Presiden RI, maka dilakukanlah penimbangan serentak dari 824.000 balita yang diukur dan diimbangi, hasilnya ada 267.000 yang mengalami masalah gizi. Selain itu, lanjutnya, ada juga masalah gizi lainnya yakni berat badan kurang dan gizi kurang. Berat badan kurang belum tentu mempengaruhi status gizinya. Namun, kalau gizinya kurang tentu mempengaruhi gizi dan tumbuh kembang anak tersebut. Tak hanya itu, Ati menambahkan masalah gizi lainnya yaitu gizi buruk dan stunting. Berdasarkan hasil penimbangan secara serentak, ada 35.405 balita yang masih mengalami stunting. Ia mengaku pihaknya terus menjalankan kebijakan dengan terus berusaha, berkomitmen, dan berupaya menekan angka prevalensi stunting. Apabila prevalensi stunting di angka 4,3%, pihaknya optimis terjadi penurunan jumlah angka stunting di Banten. Kata dia, untuk gizi baik, potensi lebih dan obesitas tetap diperhatikan agar tidak jatuh statusnya menjadi gizi buruk. Untuk itu, Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten dan kota melakukan pemberian makanan tambahan bagi balita uang mengalami stunting. Terhadap program kesehatan keluarga dan gizi, di mana tentu harapannya dengan rapat koordinasi dan evaluasi ini kita akan mengevaluasi sejauh mana kinerja capaian dari seluruh pengelola program yang ada di 8 kabupaten kota, baik dinas kesehatan maupun tentunya UPT, puskesmas yang ada di seluruh provinsi Banten. Karena kita tahu bahwa salah satu target program prioritas dari RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024 khususnya dalam bidang kesehatan, 2 diantaranya adalah mengenai kesehatan keluarga dan gizi, yakni bagaimana meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, dan juga bagaimana mempercepat pemulihan gizi masyarakat agar prevalensi stunting di wilayah Provinsi Banten dan Indonesia tentunya turun sesuai dengan harapan. Dan dengan adanya evaluasi ini kita akan memotret sejauh mana kinerja mereka, dan yang kedua adalah kita dalam jangka waktu beberapa hari ini akan mempersiapkan dalam rangka penilaian daripada prevalensi stunting oleh tim penilai SSGI Kementerian Kesehatan untuk mengukur prevalensi stunting tahun 2024 di Provinsi Banten. Maka tentunya saya meminta tadi kepada seluruh rekan-rekan pengelola program dan juga dinas kesehatan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penilaian tersebut, untuk mengupdate data-data dari capaian kinerja yang telah mereka lakukan masuk ke dalam aplikasi yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, seperti aplikasi Sigizi maupun aplikasi dari Komdat untuk kesehatan ibu dan anak. Dan harapannya tentu juga dengan evaluasi ini saya menekankan bagaimana pentingnya surveillance daripada gizi dan
surveillance KIA, karena dengan melakukan surveillance gizi dan KIA dengan era integrasi layanan primer baik yang dilakukan ILP di puskesmas maupun ILP di posyandu, kita dapat lebih mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, dan harapannya tentu semua capaian daripada standar pelayanan minimal yang menjadi kewajiban dari kabupaten kota dapat tercapai, dan semua target-target program prioritas di provinsi ini juga dapat tercapai. Dan surveillance ini juga sangat bermakna untuk kita melakukan antisipasi kewaspadaan dini sehingga dapat menekan angka kematian ibu dan anak. Kemarin prevalensi stuntingnya malah naik, gitu. Tolong benar-benar berbenah diri untuk cepat untuk bisa menyajikan yang terbaik ketika tim penilai